muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita percaya bahwa kita semua berkumpul bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih Kristus yang mempertemukan kita semua di sini. Amin. Puji Tuhan. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah secara live streaming, yang beribadah secara live streaming dari awal sampai akhir. Shalom jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan beribadah, menyembah Tuhan dan juga memuji meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus pasti hadir melawat kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Di hadapan Tuhan kita rendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, bukan karena kuat gagah dan perkasanya kami, tetapi karena Engkau yang mengkaruniai kami dengan begitu banyak kesehatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus yang melindungi kami dari malapetaka dan juga roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari ini kami boleh ada di tempat ini berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami yang terkasih yang seiman. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu. Kami tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang tercuri, terambil ataupun terhilang dari antara kami. Dan kini kami datang Tuhan mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Setiap kami yang mengalami beban berat, kami percaya Engkau berikan kelegaan. Setiap sakit penyakit hari ini Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Setiap rantai keterikatan Engkau lepaskan saat ini juga Tuhan, sehingga mujizat pun terjadi di antara kami semua. Setiap beban pemikiran kami yang melebihi kuasa kami, biarlah Tuhan yang bukakan jalan bagi kami. Kami percaya kelemahan tubuh kami Engkau kuatkan kembali Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kini kami datang menyembah-Mu dan kerendahan hati kami dengan hati seorang hamba. Dan juga berkati Tuhan gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Berkati beliau agar pulih dan sempurna sehat kembali dan boleh melakukan aktivitasnya dengan normal kembali dan hadir bersama-sama dengan kami di tengah kami untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau melawat kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, Engkau begitu setia menemani kami Tuhan. Tiada sedetik pun dalam nafas kehidupan kami Engkau tinggalkan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong dan melawat kami. Engkau pulihkan setiap sakit penyakit kami hari ini Tuhan. Setiap persoalan kami pun hari ini mendapatkan jawaban terbaik dari Engkau Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu terlebih besar, terlebih dari apapun juga dalam hidup kami ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Dia paling setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biar musik memuji Tuhan, naikkan doa syukurmu di sore hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus melawat engkau sepanjang hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jika ada persoalan hari ini, engkau selesaikan hari ini juga. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kini kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan yakin percaya bahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus sanggup melawat kami semua. Haleluya. Yang percaya angkat suaramu buat Tuhan Yesus, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sungguh besar kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih kuat lagi kita sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sungguh besar kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi nyatakan, Dia tak pernah terlambat,
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya akan kuasa-Mu yang tak pernah terlambat melawat dan menolong kami. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, melawat kami semua. Kami berterima kasih akan kebaikan-Mu. Engkau sanggup melawat kami, Kau menolong setiap kami keluar dari segala persoalan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkuasa penuh di dalam hidup ini. Biar kami menyembah-Mu, oh Yesus. Kami pegang teguh Engkau, sebab Engkau Tuhan yang kami pegang teguh, tempat perlindungan bagi hati yang terluka. Engkau memberkati kami Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau layak untuk ditinggikan untuk sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Biar setiap hati hanya terpaut kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami Tuhan dari segala macam cobaan, dari segala hal-hal yang menjadi batu sandungan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau berikan mukjizat yang ilahi dari kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya hari ini kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kemenangan telah terjadi bagi kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, sebab ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami.
Dan hari ini kami percaya segala sakit penyakit sudah sembuh. Kami sudah pulih hari ini Tuhan. Kuasa mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau melawat kami, tidak ada yang terlewatkan oleh matamu Tuhan. Sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Mari dengan hati yang bersorak kita jumpai kanan kiri depan belakang, kasih tos yang terbaik. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh sorak-sorai kita pujikan dia. Katakan hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi dia, tepuk tangan sama-sama. Siap memuji Tuhan, nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sorakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan saja. Ku mau selalu bersyukur, yes, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nyatakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi semangat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasihnya, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi dia, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Katakan Allah sumber kuatku. Sekali lagi, Allah sumber kuatku.
Kita percaya bahwa Tuhan melawat kita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan suara kita. Kita mau menyatakan lebih dalam lagi bahwa Dialah sumber kuat kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada yang kita ingini di surga dan juga di bumi. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Dia sumber kuat kita, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya boleh lambaikan tangan buat Tuhan kita dahsyat, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama sambil kita menenangkan diri kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami ini, karena kami boleh meninggikan nama-Mu dan juga menaikkan setiap pujian, sembah syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dan juga penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di bumi ini dan juga di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami, ubahkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan berikan kami hati seorang hamba yang mau ditegur dan juga yang mau diajar oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara melalui kebenaran firman-Nya, agar kita mengerti isi hatinya Tuhan Yesus Kristus. Ku hidup karena percaya, Kau yang percaya
berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenangan dari-Mu. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bangkit berdiri, sambutlah firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, yakinkan dirimu bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Yakinkan dalam hatimu bahwa Allah yang perkasa, yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya, Dialah Allah yang kita sembah, dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan, pengagungan, dan kejayaan. Hanya baginya lah segala hormat dan pujian. Hanya bagi Dialah pengagungan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga ya Bapa, umat-Mu GKI memiliki Allah seperti Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, berfirmanlah apa yang Kau mau bagi kami, seperti seorang ayah mendidik anaknya. Dan biarkan hati dan pikiran kami terbuka, sehingga Roh-Mu memperbaharui kami, sehingga kami tidak sama saat kami datang. Kami pulang membawa Roh-Mu, kami pulang membawa mujizat-Mu, kami membawa pulang dengan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami semua, dan tak ada satu kuasa pun selain dari kuasa-Mu ya Bapa yang ada bersama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Shalom. Ada. Puji Tuhan. Saya tadi lagu itu semangat banget itu. Walaupun ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah dariku, tak pergi dariku. Amin. Itulah sebabnya hari ini kita mau kobarkan roh kita. Karena kasih setianya Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan menyertai kita? Amin. Kalau yang gak percaya, hati-hati. Salah masuk saudara berarti. Kalau masuk di sini pasti hidup kita percaya penuh pada Tuhan Yesus. Amin. Hari ini izinkan saya membagikan bukan bahasa Inggris, tapi ini lebih tepat. Itu on fire. On apa? On fire. Ia adalah selalu menyala. Katakan kanan kiri, rohmu selalu menyala. Jangan putus asa. Jangan stres. Rohmu menyala-nyala. Amin. On fire. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Ya, itu sudah ada. 1, 2, 3. On fire. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan bersukacitalah dalam sabarlah dan bertekunlah. On fire. Selalu membara. Kalau kita punya roh yang selalu membara, kita tidak jemu-jemu mengikut Tuhan. Kerajinan kita nggak pernah kendor. Sekalipun sedikit saya mau cerita ya, boleh ya? Izin ya Ci ya, saya mau cerita. Hari ini saya dibikin kendor sama iblis. Saya udah berangkat dari Cikarang jam 1. Nggak mungkin telat ini Tuhan. Tuhan sertai saya. Iya kopen bagus. Tuhan sertai saya nih. Jalanlah kami dari Karang Satria. Ban kendaraan kami bocor. Dus. Paksa jalan jebol. Mampir ke bengkel. Pesen-pesen Grab. Ini mah jam segini jam 3 sampai sana. Pasti macet. Nggak akan nyampe kita. Jam 2 dari sana nggak akan nyampe nih. Karang Satria ke Kelapa Gading. Kredit kan sore gini. Istri saya bilang pinjem aja tuh motor abang bengkelnya. Kalau dikasih. Tapi sudahlah pesen dulu Grab. Pesen. Lama sekali kan. Sudahlah. Buang malu aja lah saya bilang. Bang boleh minta tolong gak? Pakai muka acting gitu. Aku ini mau pelayanan. Terserah abang bagaimana nyingkapinya, tapi saya minta tolong. Boleh gak aku sewa motor abang yang bisa saya pakai? Mau kemana pak? Mau ke Kelapa Gading, tapi lewat Harapan Indah sih, saya bilang bisa motong. Waduh, motor saya nih platnya gak ada. Nah loh, pakai plat motor saya aja. Saya yakin saya bisa tembus ke sana, yang penting ada kendaraan. Udah saya cari plat dulu saudara. Baru dipasangin, udah pakai ini pak. Kalau ini anti mogok, kalau yang satu pasti mogok. Jadi sudahlah saya pakai motor bengkel kan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kami. Selamat mah, ayo jalan. Jalan ketemu Cinita di depan tuh. Kayak malaikat kesorean saya. Enggak masuk kotak saya kalau saya pakai motor orang yang lebih kecil. Lagu-lagunya lagi bertiga yuk. Saya nggak percaya diri ya, nggak sadar mau body ya, naik beat bertiga juga. Cinita udah kayak anak saya di tengah. Iya, udah kayak anak sendiri di tengah. Tapi karena berkobar tadi tuh, kerajinan mau nggak kendor, pokoknya nggak mau terlambat sampai sana, maju terus. Baru jam 3 ini kata Cinita. Oh iya, makan dulu yuk kita. Oke deh, gitu ya.
Namanya orang kampung ya kan, dari Cikarang ke Kelapa Gading bingung nyari makan dong. Muter-muter. Namanya motor baru pakai ya, belum tahu selaknya. Main belok saja saya, terus saya ngerem. Remnya pakem banget. Cium. Doyonglah kami bertiga. Jadi bukan karena ketabrak, tapi karena nahan berat yang dua ini akhirnya jatuh. Jatuhlah kami bertiga. Haleluya. Saya bilang, Tuhan apalagi? Nah, hebohlah kami di depan. Kira sudah selesai. Akhirnya saya minta maaf Cinita maaf ya. Awal perjumpaan kita yang sudah lama sudah tidak mengenakan kesannya hari ini. Tapi biarlah roh kita menyala, Ci. On fire. Oke, semangat pun, ayo pun. Nggak apa-apa, cuma biru dikit gitu. Maaf ya Ci ya. Aduh, saya juga kayaknya mau urut sih pulang nih. Intinya apa? Apapun tantangan yang terjadi, tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Itu hanya hal yang kecil. Kalau kita lihat jalan Golgotanya Tuhan, saat dia menebus umat manusia dengan perkara yang luar biasa, itu menyerahkan jiwanya, tubuhnya. Dia nggak main-main saudara. Dia perlu persiapan selama 30 tahun. Walaupun Alkitab mencatat hidupnya di kayu salib itu hanya sekitar 1/4 hari. Artinya nggak pernah 1 hari full. Hanya dari malam ketemu sore. Dia menyerahkan hidupnya. Perjalanan itu yang paling kritis mulai dari Bukit Zaitun sampai Golgota. Dia ngajarin bagi kita, bagi saudara dan saya. Boleh ada masalah, boleh ada pergumulan, boleh ada kesusahan. Tapi tidak menguasai saya dan saudara. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yesus yang hidup, yang bersama kita, yang berjanji. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Saudara yakin beserta kita? Tuhan beserta kita? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Jadi kita sudah rajin nih melayani. Rajin beribadah. Rajin mencari Tuhan. Rajin berdoa. Tapi saya mau tanya. Apakah hidup kita tidak lepas dari masalah? Masih ada. Apakah lepas dari pergumulan? Pergumulan yang satu datang lagi yang satu. Kalau begini mah nggak usah lah percaya Tuhan Yesus. Enakan orang berdosa no, senang-senang aja hidupnya. Ya kan? Itu menurut kita. Dia memang senang, memang orang paling kalau mau ke neraka tuh senang, nggak ada halangannya orang ke neraka. Tapi kalau mau ke jalan yang benar pasti ada halangan, ada rintangan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah menang mendahului kita. Dan dia menanti, mari anakku, sini aku menyertai engkau. Amin. Yakin gak nih kita disertai Tuhan? Yakin ya? Yuk berikutnya. Prioritaskan nilai kerajaan Allah. Tadi kita nyanyi, walau gunung beranjak, bumi bergoncang. Tetapi kalau keuanganku goncang, ntar dulu lah saya gereja. Bumi berguncang, gunung beranjak. Kalau sakitku kambuh-kambuh melulu, ntar dulu lah gereja. Prioritaskan Tuhan gak itu? Gak. Prioritaskan apa yang ada pada kita. Kalau kita sehat, kita gereja. Kalau sakit-sakitan, enggak gereja lah Pak. Nanti ada virus, nanti saya lemah, nanti saya pingsan di jalan, nanti. Akhirnya ujung-ujungnya enggak gereja. Itu tipu siasat si jahat. Saudara yakin di saat engkau menyertakan hidupmu sebagai orang percaya, bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Itu namanya iman. Iman bukan hanya timbul karena mengenal Tuhan Yesus, tapi memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau memberi diri artinya segala yang ada dalam hidupan kita serahin aja sama Tuhan. Jangan kayak Superman. Saya bisa, gampang itu. Saya kuat, saya bisa lewati itu. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah mereka, kata firman Tuhan. Kalau memprioritaskan Tuhan, namanya prioritas yang utama kita lakukan, maka yang lain mengikuti kita. Kalau kita cari sumber berkat,
nggak akan habis. Tapi kalau kita cari berkatnya aja, habis. Nyari mujizatnya aja, sebentar. Tapi kalau kita cari sumber mujizat, sumber berkat, kekal selamanya. Pilihan ada di kita. Mau prioritaskan Tuhan? Kalau mau prioritaskan Tuhan, apapun saja yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan. Kalau bahasa Jermannya, apapun yang terjadi saya mau ikut Tuhan. Kalau bahasa Jerman itu sebedeting, apa yang orang bilang. Saya ikut Tuhan. Walaupun ini ajaib loh Tuhan. Saya merasa paling jauh dari Cikarang. Itu ada yang dari Tangerang sampai ke sini coba. Luar biasa kan GK ini magnetnya. Dari barat timur dibawa ke GK ini. Bawa Kelapa Gading. Karena cari Tuhan. Kalau nyari Pak Haryanto, udahlah Pak Haryanto juga lagi istirahat rumah sakit. Nanti aja lah minggu depan. Di sini enggak. Di sini carinya tuh Tuhan. Sampai Pak Gembala walaupun terbaring di sana menunggu pemulihan. Lagi bulan madu berdua itu. Ya bos. Lagi bulan madu itu berdua. Jadi prioritaskan Tuhan. Masalah memang ada. Dari dulu juga ada. Semasih ada Tuhan Yesus juga ada masalah murid-muridnya. Benar gak? Dari zaman siapa? Nabi Nuh, Nabi Musa ada masalah. Kalau kita baca Ayub lebih serem kisahnya. Orang yang dibilang menjadi sahabatnya Allah itu namanya Ayub. Bisa diizinkan ujiannya seperti itu saudara. Tapi hatinya tetap berpaut sama Tuhan. Dia tetap prioritaskan Tuhan. Hari ini umat GK Family, Hope Family yang berpengharapan, berharaplah selalu sama Tuhan. Keadaan hanya kelihatan doang, ini susah. Tapi kita bukan anak-anak susah. Kita anak raja. Amin. Pak, anak raja utangku banyak. Tenang. Kan raja yang lunasin. Amin. Tapi jangan manja. Lunasin, ngutang lagi. Stop. Kita salah, gagal boleh untuk belajar. Itu kesalahan. Tetapi yang Tuhan mau hati yang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan sudah tolong atas masalahmu, jangan buat lagi masalah yang sama. Belajar hal yang lain. Dan minta pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita orang Kristen ini akan dibilang orang yang paling gampang. Tetapi orang yang dibilang paling gampang tidak luput dari masalah dan persoalan. Karena apa? Karena setiap permasalahan persoalanmu, Tuhan ada di sana. Menyelesaikan bagimu dan bagiku. Di luar pikiran kita. Kalau saya undang bersaksi pertolongan Tuhan di 2025, saya rasa sampai jam 6 nggak kelar ya, satu-satu. Ada yang merasa ditolong Tuhan sampai saat ini? Amin. Satu aja sih saya ingetin, 2021 kita lolos dari seleksi alam. Begitu banyak manusia terkena wabah. Tetapi saya dan saudara masih ada di sini, masih ada rencana Tuhan bagimu dan bagiku. Yang pasti yang the best. Amin. The best apa Pak? Udah gak kerja saya? The best. Justru kita gak kerja punya waktu banyak berdoa. Punya waktu banyak puasa. Punya waktu banyak untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Kalau udah kerja sibuk. Boro-boro berdoa, pulang capek, tidur. Ya kan? Tapi kalau lagi gak kerja, ya deket diri sama Tuhan. Bawa diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu porsi berkat kita masing-masing ada. Anak-anak Tuhan gak ada yang gak diberkati. Pasti diberkati. Amin. Kalau enggak kita salah pilih Tuhan. Tapi karena kita pilih Tuhan yang sudah menanggung di atas kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Artinya segala kutuk dosa, kutuk kerja keras sudah selesai. Tuhan mampu memberkatimu. Tuhan mampu memulihkanmu. Tuhan mampu mujizat terjadi atas hidupmu. Asal percaya. Dan mempercayakan hidup kita. Amin. Ini kanker Pak, stadium 3, gak mungkin sembuh. Wanita pendarahan 12 tahun Alkitab katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Manusia mikir, 12 tahun pendarahan gak mungkin. Sebulan aja orang pendarahan, walaupun saya gak PMS maksudnya. Kalau wanita datang bulan kan sebulan nyerinya minta ampun. Ini 12 tahun. Tapi dia menjamah jumpai Tuhan Yesus. Dia yakin pasti sembuh.
Hal yang sama bagi saya dan saudara. Karena Tuhan katakan, diberkatilah orang yang percaya namun tidak melihat. Saudara ada yang lihat Tuhan Yesus? Kecuali dalam mimpi? Gak ada kan? Atau perjumpaan pribadi ada? Berarti sama saya. Saya nggak pernah ngelihat Tuhan Yesus. Saya nggak pernah tahu wujud Tuhan Yesus seperti apa. Tapi saya tahu kasih-Nya, pertolongannya selalu ada buat saya. Gitu juga dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan terlena dengan hal yang nyata. Pakai iman kita. Saya ini anak raja, anak tebusannya Tuhan. 2000 tahun lalu saya sudah ditebus. 2000 tahun lalu saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Tuhan bilang, jikalau firman itu ada dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Yang ngomong Tuhan, bisa bohong gak dia? Kok kita gak mau percaya? Kok kita gak mau minta? Lakukan, Tuhan yang nyuruh. Jikalau firmanku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku, minta apa saja maka aku akan memberikannya kepadamu. Matius 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Prioritaskan Tuhan. Kalau Tuhan yang prioritas maka semuanya diberikan. Bahkan tidak kita minta pun Tuhan siapkan. Amin. Saudara, sedikit ya boleh ya. Kami dan istri itu kerja 16 tahun saudara. Sekarang bahkan bosnya udah Majen ya. Bintang 2 tuh. Majen ya. Majen tapi udah pensiun. 16 tahun kerja. Nggak ada yang dikumpul. Hanya habis. Boro-boro saudara kita mau nyicil rumah ya kan. Atau mau sekolahin anak gitu. Mikir. Tetapi saat saya terima panggilan Tuhan, terus saya minta konfirmasi lagi sama Tuhan. Saya nggak mau jadi gembala Tuhan. Ya apa sih Tuhan, ngurus diri saya aja nggak bisa. Ini ngurus orang. Bawa jemaat. Saya aja belum beres merasa tuh. Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. Ya udah Tuhan. Saya tanya istri. Ma, kamu mau melayani? Bagaimana lah kita mau makan nanti, mau khawatir biasa ibu-ibu kan. Bapak-bapak juga sih dikit, cuma gak ketahuan. Tapi banyak kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan curhatnya warung kopi. Kalau ibu-ibu kan ketemu ibu-ibu, keluar itu semua tuh. Ya curhat lah. Gak bisa pak, gini. Tuhan kasih hikmat sama saya. Mah kamu kerja sama siapa? Sama bos. Digaji gak sama bos? Gaji. Kalau kita kerja sama Tuhan, Tuhan gaji gak kita? Mikir dia. Iya ya. Mau nggak melayani Tuhan? Kita lepas segalanya. Kita pasrah aja. Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau bikin apa? Terserah. Perlu 1 bulan dia bergumul. Baru akhirnya, iya pak, saya mau berhenti. Wah, begitu dengar berhenti, yes, saya bilang. Mau lihat mujizat Tuhan yang terjadi. Singkat cerita pelayanan kami sampai hari ini, detik ini, sampai kami tadi bertiga jatuh pun masih dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dulu kami di keluarganya Ibu Meli, ada Ibu Geoklin, Koapen, ke sana ke Cisauk sana, Tangerang, 2,5 jam dari Bekasi. Kami tempuh dari mulai bujangan sampai anak 2 kami ke sana. Karena itu tadi, janganlah hendaknya kerajananmu kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala. Karena kita kenal Tuhan 2,5 jam enggak masalah. Amin. Sejauh manapun kita melangkah, kalau Tuhan beserta kita, enggak ada capeknya. Amin. Puji Tuhan. Jadi prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Masalah boleh ada, segala pergumulan boleh ada. Tapi saya tahu ujung-ujungnya Tuhan menolong saya. Tepat pada waktunya. Yang bikin kita stres, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan tolong dong, jawab doaku. Ini udah jatuh tempo nih Tuhan, malu Tuhan. Karena Tuhan, biarkan aja lo jatuh tempo. Begitu jatuh tempo, udah. Di sini nggak ada, di sana banyak. Tong. Ini udah jatuh bulan ini surat tagihan sekian, gitu kan? Masuk di kamar. Tuhan kan, malu kan saya kan Tuhan. Tuhan buat bilang apa? Tenang anakku, aku akan melakukan. Tiba-tiba rekening yang belum pernah dia cek, karena dia tahu gak ada duitnya. Dia cek ada duitnya.
Dan saya pernah ngalami, saudara. Di Cikarang, kami mengembalakan orang-orang Sumatera, asli Sumatera, yang suaranya agak lembut itu loh, tahu kan? Yang kalau ketemu, Horas, gitu kan? Nah, itu lembut loh kan suaranya. Ketemulah sama saya bimbing orang-orang seperti itu. Dengan latar belakang dari kampung, tujuannya ke Jakarta pengen sukses. Kenyataan di sini jadi tukang tambal ban, tukang truk, berontak mereka. Saya bilang, nah itu proses Tuhan. Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Singkat cerita, mereka ketemu saya, Pak Pendeta. Wah mantap Pak Pendeta nih, sehat-sehat saja ya. Amin. Ujung-ujungnya saya tahu nih. Ujungnya Pak, minta bantuannya dulu. Apa tuh? Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau nggak bisa, kita berdoa. Boleh pinjam uangmu Pak. Haleluya. Kamu yakin sama saya banyak duit? Yakinlah Pak Pendeta. Pak Pendeta ini senyumnya aja membuat saya semangat, ngerayu ya kan. Ginilah, saya kalau ngomong kamu nggak percaya. Gini kita buktikan, saya punya akun bank. Kita buka ya. Titik. Nah ini saldo saya. Tuhan katanya, benar ini Pak. Kau lihat mata, pakai kacamata kalau perlu, gue bilang. Dia lihat 400 rupiah. 400 rupiah. Koma sekian. Ini benar Pak Pendeta? Iyalah benar. Tanggal 7 awal bulan. Terus ke depannya? Ya nggak tahu saya, nggak tahu kamu nanya saya. Jadi maaf ya, kalau kamu mau minjem saya nggak ada. Sama-sama nggak ada. Kita lihat, kalau kamu datang sama Tuhan pasti Tuhan tolong. Saya aja datang sama Tuhan. Oh iyalah, pendeta lah, begitulah memang susah. Kalau nggak ada duitnya ya doa katanya. Ya memang gitulah, kan bilang kan. Ketemu seminggu, saya bolak-balik naik motor. Amang, gimana kabarnya? Baik. Waduh, puji Tuhan. Ketemu lagi, ya sudahlah, saya sudah tahu dah pendeta katanya. Kenapa begitu? Benar kata Bapak Pendeta. Kan Pak Pendeta bilang kita lihat seminggu ini 400 perak bisa nggak saya hidup sampai habis bulan. Ini udah minggu kedua ketemu Pak Pendeta masih bolak-balik senyum-senyum aja gitu ya. Ya iyalah aku bilang. Tapi udah ada duit ya Pak Pendeta? Belum. Saya sudah dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Kamu sudah dijawab, sebentar lagi saya dijawab. Saya bilang gitu kan. Padahal nggak ada. Tetapi minggu kedua atau minggu ketiga setelah tanggal 7. Tuhan kasih double loh, 400. Jadi 4 juta berapa tuh tambah nolnya tuh? Bukan ditambahin. Jadinya 4 juta. Tuhan ini duit dari mana ini gue bilang. Terus gue lihat yang transfer, oh ya Tuhan berkati. Ya. Jadi saya bilang 400 pikiran manusia nggak bisa hidup. 400 perak mau buat apa? Bayar parkir aja nggak dapet. Tapi kalau kita serahin dalam Tuhan, Tuhan lipatkan itu ganda. Amin. Belajar dari hal kecil maka perkara yang besar Tuhan milikan. Itu perkara keuangan. Bagaimana dengan kesehatan? Berikan, tubuh ini kan milik Tuhan. Iya kalau kita sakit tinggal minta ampun Tuhan. Iya saya salah makan, maaf ya Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu lewat dokter jangan makan A, jangan makan B. Saya bandel, saya lakukan. Akhirnya saya sakit. Ampun ya Tuhan, tolong pulihkan. Pasti Tuhan pulihkan. Tergantung dari kitanya. Mau sekedar ngomong atau percaya. Beda kan kalau sekedar ngomong dengan percaya. Kalau percaya itu udah ngomong ngebut di hati. Cepetan Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan. Tapi kalau hanya, ya Tuhan tahulah saya pengen kesembuhan dari Tuhan. Tapi terserah Tuhan deh, udah mulai bimbang tuh. Kalau yakin minta. Tuhan pulihkan saya. Kalaupun gak pulih, Tuhan mampukan saya untuk melewatinya. Amin. Lebih enak kan kita serahkan semuanya sama Tuhan dibanding kita ambil jalan sendiri. Kita coba mencari solusi sendiri sampai akhirnya kita stres. Yang orang bilang suruh minum inilah, beginilah, lakukan ini, lakukan semua. Padahal Tuhan cuma mau dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Amin. Kita kuat karena firman Tuhan. Jadi tolong dibaca firman Tuhan. Jangan buka TikTok, jangan buka yang lain-lain dulu. Baca dulu firman Tuhan, baru yang lainnya.
Prioritaskan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa dan mujizatnya. Yang berikutnya, ketekunan mendatangkan berkat. Yang tadi saya bilang, kalau orang tekun pasti diberkati. Orang dunia katakan jerih lelah tidak mengkhianati hasil. Tetapi orang percaya tekun di dalam Tuhan, kau akan diberkati. Karena itu janji Tuhan. Gak pernah meleset. 1 Korintus 15:58 katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, amin, amin. Enggak ada pernah kata sia-sia kita ngikut Tuhan. Enggak pernah sia-sia kita pergi datang beribadah. Enggak pernah sia-sia. Kalaupun kita belum dapat hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak ada, mungkin bulan depan. Tapi pasti dan tepat pada waktunya. Amin. Karena kalau dikasih kaget, bisa aja kita kaget jantungan meninggal. Tiba-tiba Tuhan minta mobil, Tuhan kasih mobil benar, kaget meninggal, bisa. Atau minta apa yang kita minta, sembuh, tiba-tiba Tuhan kasih sembuh total, kaget, meninggal, repot. Jadi ada proses, ada Kalau orang yang mau tampil imannya unggul, harus lewat proses. Bagaimana kita bisa bilang mujizat Tuhan terjadi atas hidupanku, sedangkan kita nggak pernah terlalu yakin percaya bahwa mujizat Tuhan masih bisa berlaku atas hidupan saya. Artinya gini, bagaimana saya menerima mujizat Tuhan kalau nggak pernah kasih Tuhan izinkan kita sakit yang parah dan akut. Kalau hanya sakit kepala sembuh, biasa bos. Tapi kalau udah stadium sekian, yang kalau ke rumah sakit bunyinya tit. Ya. Tapi karena kita berharap sama Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, pulang normal, sehat total. Kita baru bilang, Tuhan lakukan mujizat. Orang lain akan melihat, kemarin kan dia di rumah sakit itu opnam sekian, sekarang sehat-sehat lu. Karena Tuhan beracara. Jadi saksi kita bisa bersaksi. Saudara dan saya kalau mau lihat kehidupan saya, nggak nyangka dah, saya aja nggak nyangka bisa berdiri sini. Ya, saya yang punya tubuh saya, diri saya sendiri nggak nyangka. Bisa Tuhan ubah, bisa Tuhan pakai sampai sehari ini, umurnya 54 tahun. Masih Tuhan bisa rubah. Yang kalau kata orang manusia ini udah orang-orangan. Udah gak ada hati, udah gak ada perasaan. Dunia banget manusia ini. Tetapi saat berserah sama Tuhan, Tuhan ubah tuh. Ikut maunya Tuhan. 10 tahun kau ke Cisauk, jalanin. Diproses Tuhan. Sampai itu di Banggrek dulu punya bengkel, ada jemaat di bengkel bilang, Kak, ini rantai aturannya udah putus dari bulan kapan, kalian gak putus-putus ini. Saking dilindungi Tuhan. Artinya apa? Bahwa proses hidup saya gak segampang sekarang saya hadir. Harus lewati proses. Lembah yang kelam, paling jurang, paling bawah pun, di situ saya pernah ada. Tapi satu saat saya bangkit, saat saya menerima kasih karunia Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau pergi ke sana. Itu saya tahu itu neraka. Saya nggak mau. Saya mau tobat. Mulai dari itu Tuhan proses saya. Akhirnya sampai saat ini saya boleh berdiri dan menyatakan Tuhan itu hidup. Yesus itu ada. Namanya berkuasa. Amin. Seringkali saya berdoa untuk orang sakit bukan sembuh, saudara. Meninggal. Saya bilang ini karunia petanggut nyawa jangan-jangan. Tapi saya lakukan saja, saya doakan, minta sembuh, ya sembuh. Atau meninggal, baguslah saya bilang, rumahnya sudah jadi. Tapi keluarga yang lain, bapak sih salah doa kali. Saya bilang, ya kan Tuhan yang punya hidup, masa saya? Iya, saudara dan saya lakukan pelayanan Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ingat yang kita lakukan itu buat Tuhan. Dan jangan mau digoyahkan dengan hal-hal yang sementara. Maksudnya gini, enggak ada PK, enggak usah melayani lah. Itu hal yang sementara. Enggak dijemput, enggak melayani lah. Itu hal yang jangan. Lakukan, punya kaki. Enggak punya dana.
Saya mau ngomong takut curhat lagi di sini nanti. Iya, Ibu Meli tuh tahu tuh. Ini orang nggak pernah bayar kuliah, dibayarin melulu. Saya bayarin orang. Itu saya bilang kalau apa ya, hal yang kecil ya, perkara bukan hanya hidup saya serahkan sama Tuhan, sampai sedompet-dompet saya serahin. Iya, nggak ada ongkos nih Tuhan, gimana nih mau kuliah nih? Tuhan kirim ketemu teman, ayo bareng. Iya bareng, gratis, terjemput 2 hari. Ya, begitu kuliah ditagih uang kuliah, ya Tuhan mau bayar uang kuliah bagaimana nih? Pura-pura nggak dengar kalau Cimele datang, Kak, ini udah tanggalnya loh Kak. Iya Ci, saya tahu, sabar ya. Minggu ke depan, udah Kak, gue males nagih lu, dibayar orang katanya. Iya, bukan beasiswa, bukan. Jadi apa sih namanya? Disponsorin lah tiba-tiba. Sampai lulus, walaupun 5 tahun 6 bulan lulusnya. Lama ya Bapak Ibu. Tapi karena saya bersyukur, otak saya ini udah terkontaminasi dengan kimia macam-macam. Iya, tapi Tuhan masih bisa pakai gitu. Ngerti sekolahnya sekolah teologi lagi. Ya suruh ngertiin Tuhan. Mana bisa kita ngertiin Tuhan. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan bukakan semua. Tuhan kasih hikmat. Tuhan tidak permalukan kita. Jadi yang mau sekolah Alkitab sekarang, ayo maju. Butuh orang-orang muda loh. Jangan sampai umur 5 tahun kayak gini nih baru nyerahin diri sama Tuhan. Perlu yang 20 tahun, 25, perlu loh. Bagaimana kita bisa jangkau orang muda? Orang muda sekarang aja kesenangannya statue. Bukan kesenangannya puji Tuhan, malah statue. Ada aja hal-hal yang nggak apa ya, menghibur sih tapi nggak berbobot. Karena yang menenangkan telinga. Tapi saudara dan saya saat memuji Tuhan, bukan aja manusia yang disenangkan, malaikat pun turut bernyanyi. Karena pujian kita hanya bagi Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Siap-siap pulang sebentar dapat banyak bonus. Amin. Ayo lanjutnya. Semangat, on fire, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikutnya ayat ke-12 katakan, bersukacitalah dalam, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Penyertaan Tuhan, Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah, jangan kecut, dan sebab Tuhan Allahmu kemanapun. Kalau kita ganti engkaunya jadi saya, mau nggak? Mau? Tapi lihat dulu tantangannya depan. Tuh ada tembok Yeriko, tuh ada tembok masalah, tuh ada tembok pergumulan, tuh ada tembok apa penyakit, tembok apa yang membuat masalah kita. Lewatin dulu temboknya. Dengan apa? Ucapan syukur. Mereka keliling, bukan Alkitab bukan katakan 7 kali mereka keliling yang bikin tembok itu hancur. Tetapi yang bikin tembok itu hancur saat pujian, saat nyanyian, saat ucapan syukur umat sorak-sorai, tembok itu hancur. Tembok permasalahanmu, tembok pergumulanmu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Itu akan hancur. Keinjek kabelnya. Kayaknya kabelnya keinjek Pak Oscar nih. Nggak ada amin ya. Nggak, jangan dilihat ke bawah ya. Ada amin? Kok jadi bengong, terpesona saya. Ada tembok masalah nih. Ada tembok pergumulan. Tapi saat kita mengucap syukur, itu runtuh. Nah gitu, nggak keinjek kabelnya. Jam berapa sih ini kayaknya? Jam 5 baru. Ya jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, serahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Biasa itu namanya, kita disakiti orang biasa. Dimusuhi orang biasa. Dijelekin orang, udah biasa. Ngelatih hati. Hati. Makanya hidupnya harus hati-hati. Kalau hidupnya hati-hati, pasti Tuhan tolong.
Dan jangan pernah hidup kita mudah sakit hati. Kalau mudah sakit hati, Tuhan gak berkenan. Yang Tuhan mau rendah hati. Kalau rendah hati gak ada sakit hati. Mau dikatain orang A ke, mau dikatain orang B ke, kalau kita rendah hati gak sakit hati. Amin. Mari saudaraku, kita sekalipun dalam kesesakan menjalani hidup ini, pegang terus janji Tuhan yang ada di Alkitab, yang ada di firman Tuhan, dibaca, direnungkan, dilakukan. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Berikutnya, melakukan perintah Tuhan. Yakobus 4, 15, 16. Yuk sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu, menyertai kamu sebentar doang. Menyertai kamu kalau lagi seneng. Menyertai kamu kalau lagi susah. Senang, susah, sedih, ceria, Tuhan tetap menyertai kita. Karena ada roh kebenaran di sana. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang jadi tanda-tanya. Apa sih perintah Tuhan? Ada yang mau jawab? Apa sih perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Supaya dia minta kepada Bapa dan dia memberikan roh kudusnya, itu roh kebenaran yang menuntun kita hari lepas hari. Berikutnya, inilah perintahku, yaitu seperti aku. Amin. Amin. Mau mengasihi atau mau hitung-hitungan? Mau mengasihi dengan tulus, sekalipun kau dibenci. Mau mengasihi sekalipun kau ditolak. Mengasihi sekalipun kau difitnahkan yang tidak benar atas hidupmu. Tuhan cuma mau. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Firman Tuhan katakan, nubuat akan berlalu. Bahasa roh akan berlalu. Iman dan pengharapanmu akan berlalu. Tetapi kasih itu kekal. Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Barang siapa mengasihi Allah, dia mengasihi sesamanya. Amin. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan kita tidak kasihi. Kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi Allah, dimulailah dengan mengasihi saudara kita. Kalau sekarang di sini ada saudara kita yang bilang, ongkosin aku pulang. Nah, ingat firman nih. Nggak ada ongkos mau pulang ya. Oh iya, aku dengar firman mengasihi, ayo nebeng sama aku. Nah, mulai mengasihi. Amin. Kobarkan roh kita. Kasih nggak berkesudahan. Bahasa roh boleh nggak ada. Nubuat boleh berlalu. Iman pun boleh tidak beriman. Pengharapan boleh tidak ada pengharapan. Tetapi kasih tidak boleh tidak ada kasih. Karena Allah adalah kasih. Mengenal Allah berarti mengenal kasih itu. Mengasihi bukan karena kuat gagah kita, tetapi mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Kobarkan selalu rohmu dan semangat terus di dalam Tuhan sekalipun dalam kesesakan. Saya mau minta contoh satu orang. Coba kakak Dea sebentar sini. Bukan ulang tahun kakak Dea ya. Coba mah. Ini gak apa-apa ya, asap dikit. Kakak Dea coba pegang nih. Ya, awas jangan lama. Kobarkanlah apimu kakak Dea. Tiba-tiba kakak Dea merasa sedih, merasa tertolak, gak semangat melayani Tuhan. Coba cium. Ya gak semangat dia mau melayani Tuhan. Gak ada lagi kekuatannya. Kok gak nyala lagi nih? Kok gak nyala? Salah ya, gak ada kekuatannya lagi. Coba ini, wah ini salah nih. Nah coba. Oh sama. Karena nggak jadi dah. Pegang aja gini. Nah sini. Kamu merasa nggak berharga. Kamu ditolak orang. Kamu seolah-olah nggak punya masa depan. Tapi ada roh Tuhan yang membawamu.
Menyala lagi. Putus asa. Dia ngikut Tuhan tapi hidupnya gak pernah berubah. Malah tambah hancur, malah tambah disakiti. Saya mau jalan kegelapan aja. Tapi Tuhan mau engkau ada bersamaku. Gak ada pengharapan, Pak. Seolah-olah saya gak punya Tuhan. Karena Tuhan gak selalu menolong saya. Tapi Tuhan bilang, aku ada selalu menolongmu. Ada terus Roh Tuhan. Dia gak pernah tinggalin. Sekalipun kita membawa diri dalam masalah. Tadi enggak. Ada lagi. Sekalipun saya seringkali ngambek sama Tuhan, doa saya gak pernah dijawab. Tapi Roh Tuhan tetap ada buatku. Dan dia selalu ada menolongku. Sedih gak dia? Coba kalau sedih. Tuhan tetap baik. Asapnya doang. Tapi rohnya gak ada. Tapi penyertaannya Tuhan ada. Walaupun kita seringkali Tuhan gak pernah nolong saya loh. Tuhan biarin saya susah loh. Tuhan mau apa sih dalam kehidupan saya? Kok doa saya gak dijawab? Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin. Ada waktu penantian, ada waktu penunggu bagi kita. Makasih dia. Tumben bisa ini, tadi gak bisa. Saya bingung hari ini Tuhan. Ada aja yang menghalangi saya gitu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Artinya bahwa apa? Apa yang kita minta hari ini? Jangan kasih tahu pendeta, kasih tahu Tuhan. Dan kau akan menerimanya. Kan firman Tuhan katakan, coba buka dalam Yohanes 15. Satu ayat aja. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan yakin gak sih kita nerimanya? Jadi kalau yakin, lakukan. Yesus sudah ada di hatiku. Firman Tuhan sudah ada di depan mataku. Tinggal ku lakukan. Maka apa saja yang kudoakan, Tuhan berikan bagiku. Amin. Saya terlalu banyak menanggung curhatan orang sehingga saya sampai lupa masalah orang. Tetapi kalau Tuhan gak pernah lupa apa yang kita alami, apa yang kita jalani. Dan yang paling ajaib, dia selalu ada, siap menolong saya dan saudara. Matius 11 ayat 28. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah padaku semua dan amin. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya Tuhan tahu ke depan orang-orang Kristen akan letih lesu dan beban berat. Datang sama Tuhan. Dia akan beri kelegaan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kelegaan itu menjadi bagianmu. Karena kau sudah dengar firman dan Yesus ada di hatimu. Siap-siap terima mujizat Tuhan. Siap-siap terima perkara yang ajaib dalam hidupanmu. Sebab Tuhan Yesus yang berjanji tak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang pemusik dan pelayan altar. Enggak pernah terlambat Tuhan jawab doa kita. Dan selalu jawabannya itu yang terbaik. Sekalipun kita anggap itu terlambat pertolongannya. Tetapi kasih setia Tuhan, anugerahnya Tuhan, enggak akan pernah terlambat. Tangannya selalu ada berserta dengan kita. Amin. Dia yang berjanji, dia yang setia. Sekali ini kita mau bernyanyi bersama. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Bapak Ibu, yakinlah sungguh bahwa Dia selalu ada dalam segala keadaan. Di setiap keadaanmu Dia selalu ada menolong. Waktu berlimpah maupun kurang, hanya Kau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidupku, di setiap musim kehidupan. Kau ada besertaku Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Kau Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya. Goyah imanku kepadamu Bapa. Harapan tahu janjimu takkan hilang. Sekarang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali mari Bapak Yesus selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu yang hari ini perlu jamaah harapanku perlu ditopang akan hilang. Langkahkan imanmu, Kau mencari wajah Tuhan, Kau mencari kebaikan anugerah Oh Yesusku, atas hidupku. Ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu sekali. Yesus selamanya, Yesus. Ya Tuhan, harapan hanya Kau harapan tak akan hilang. Kau yang ku percaya, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini Tuhan mau bicara. Jikalau kau imani sakitmu hari ini sembuh, Yesus, aku mau Engkau sembuhkan. Jikalau hari ini Engkau berkata, Tuhan cukupkanlah ekonomiku, hari ini Tuhan berkata, kekayaan surgawi melimpah atas hidupmu. Hari ini yang kau tidak tahu mau arah kemana masa depanmu, Dia menuntun jalan hidupmu. Hari ini yang kau merasa diri jauh dari Tuhan, Dia katakan, aku mendekat kepadamu. Ku tak pernah membiarkan kau jalan sendiri. Aku Tuhan yang berjanji, aku Tuhan yang setia. Buang kekhawatiranmu, aku akan memberkatimu. Terima kasih dalam nama Yesus.
Ya Roh Kudus, Roh yang benar, Roh yang suci, yang kudus. Kami sudah mencari Engkau. Kami sudah percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan firman-Mu ada pada kami. Inilah jemaat Hope Family Tuhan. Belas kasihan-Mu melawat kami. Melawat hamba-Mu Pak Haryanto bersama istri. Melawat kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena hanya satu nama kami percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan nama Yesus yang penuh kuasa di bumi dan di surga melakukannya bagiku dan bagimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam nama Yesus terjadilah sesuatu yang Bapa di bumi dan di surga. Hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus atas benih firman yang telah ditabur. Biarlah bertumbuh dan berkembang serta menjadi buah yang ranum dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga bilangan orang benar semakin bertambah dan bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Stephen Riwuhira. Tuhan berkati kemanapun melangkah bersama dengan istri dan anak-anak serta keluarga besarnya. Tuhan pagari dengan malaikat surga, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Setiap kita berkata, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Dan selanjutnya mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja akan kami bacakan, yaitu kami akan mengadakan ibadah doa setiap hari Rabu tanggal 25 Juni jam 7 malam. Lokasinya di rumah keluarga Bapak Yeyen di Rusunawa Penggilingan Tower Eko E4, unitnya lantainya 4 dan juga unitnya unit 17. Sekali lagi di rumah keluarga Bapak Yeyen Tower E4 lantai 4 dan unitnya nomor 17. Mari kita bergabung bersama-sama, kita luangkan waktu untuk beribadah sejenak pada hari Rabu tanggal 25 Juni jam 7 malam. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, Hope Family Jakarta mengadakan doa puasa setiap hari Kamis untuk makan malam terakhir, dan kita akan berbuka puasa di keesokan harinya hari Jumat jam 4 sore di kediaman masing-masing atau lokasi masing-masing. Mari kita berdoa sambil berpuasa karena sungguh besar kuasanya dalam kehidupan kita. Dan mari minggu depan kita berjumpa kembali di GK Hope Family Jakarta dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 jam 4 sore. Lokasinya di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20 Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bergabung bersama dengan kami di GK Hope Family Jakarta. Puji Tuhan. Dan selanjutnya pengumuman gereja atas perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Gereja Hope Family Jakarta akan mengadakan Hope Family Day Gathering di Sari Ater Lembang pada tanggal 5 September 2025. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita daftarkan diri kita karena kuotanya sangat terbatas. Untuk biaya pendaftarannya sebesar Rp175.000 bagi yang sudah berpenghasilan dan juga bagi pelajar di angka Rp130.000. Sekali lagi di Rp175.000 untuk yang telah berpenghasilan dan Rp130.000 bagi pelajar. Dan untuk pendaftaran dan juga informasi lebih lengkapnya dapat menghubungi sekretariat gereja, yaitu dengan Ibu Merina ataupun ke Ibu Dormi. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman terakhir mengenai persembahan, GK Hope Family Jakarta tidak lagi mengedarkan kantong persembahan, sehingga kami telah menyediakan kotak persembahan yang lokasinya ada di dekat pintu keluar ruangan ibadah. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan
memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Dan bagi Anda sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah dan juga ingin memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan juga memperluas daerahnya, dapat melakukan persembahan dengan media transfer hanya ke nomor rekening yang telah tertampil di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kami doakan agar tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan Tuhan Yesus balaskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan tak terhingga. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Selama engkau mencari Tuhan, pasti Tuhan tambah-tambahkan kepadamu. Haleluya. Demikian pengumuman gereja dan terima kasih atas perhatian jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita rendahkan kita kembali di hadapan Tuhan. Kita siap terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun membawa berkat damai dari kerajaan sorga. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Membelah laut. Mari kita sambut berkat Tuhan. Badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak yang baik. Di penghujung ibadah kami yakin dan percaya ibadah pada sore hari ini ibadahlah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang berkenan, bahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, khususnya buat sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kalau mungkin hari-hari ini mereka datang dengan segala kelemahan tubuh, biarlah mereka pulang dengan membawa kemenangan, membawa mujizat, membawa pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau mungkin mereka datang dengan segala kekurangan sandang, pangan, bahkan keuangan, biarlah pintu-pintu berkat Tuhan akan limpah atas kehidupan mereka. Kalau mereka mungkin datang dengan segala pergumulan, dengan segala beban hidup, biarlah mereka juga pulang membawa sukacita, membawa ketenangan, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, khususnya buat Bapak Gembala kami ya Allah. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah menolong proses operasinya boleh berjalan baik, berjalan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah proses pemulihan yang daripada Tuhan akan terjadi atas hamba-Mu ini Allah. Hamba-Mu tetap kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan, sehingga dokter boleh mengatakan dia boleh pulang ke rumah dalam kondisi yang sehat ya Allah. Berkati ya Allah kehidupannya sebagai hamba-Mu, bahkan Ibu Dormi yang mendampingi juga di rumah sakit, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan panjang sabar Allah. Biarlah apapun yang mereka kerjakan sebagai hamba Tuhan, ada kuasa, ada urapan Tuhan yang tinggal dan mengalir di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi juga kami bawa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Stephen dan istri Allah yang sudah datang jauh-jauh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi mereka, bahkan Tuhan terus taruh visi misi-Mu Allah di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka layani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Ada kuasa, ada urapan Allah yang tinggal dalam hidup mereka. Bahkan kalau mereka pun di tahun ini Tuhan membuka sesuatu yang baru ya Allah, yaitu PAUD ya Tuhan.
Biarlah Engkau pakai sarana pendidikan ini Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Cikarang sana Allah. Berkati kedua hamba-Mu Allah, karena kami percaya segala usaha yang mereka lakukan, biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah langkah perjalanan mereka, kalau sebentar mereka juga akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah mereka. Biarlah Tuhan yang menghantar langkah mereka sampai tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga jemaat yang hadir secara live streaming Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, pagari, lindungi sepanjang minggu ke depan ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan selalu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap pemimpin bangsa kami diberikan roh hikmat, roh bijaksana, roh takut yang daripada Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan, lakukan, tetap nama Tuhanlah yang dipuji, dipermuliakan selalu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari boleh kita arahkan pandangan kita, kita boleh angkat tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang diberkati Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, lewat cinta dan kasih sayangnya daripada Tuhan Yesus, dengan perantaraan yang daripada Roh Kudus yang akan menyertai saya dan saudara mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat yang daripada Tuhan senantiasa boleh hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan akhiri ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, ku nyanyikan haleluya. Haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saya dan semuanya. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,